Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kaleidoskop Pelajar, ruang inspirasi, cerita, dan perjalanan yang luar biasa. Karena kita tahu, di setiap kisah pasti ada warna-warni yang berarti. Di sini kita bakal ngomongin banyak hal, mulai dari kisah inspirasi para siswa dan guru, prestasi membanggakan, serta perjalanan yang penuh warna. Dengan aku, Nisrina Zaratul Zakia, bisa dipanggil Nina, dan bintang tamu kita yang super spesial, Clara. Bisa dikenalin dong, Clara? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Clara Anjani Divanti. Bisa kalian panggil Clara. Aku siswa dari MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Aku dari kelas 7D. Alamatnya? Alamat rumah aku di Babakan Cigaru, RT 5, RW 4. Oke, kita langsung aja ke highlight episode kali ini. Jadi, Clara ini adalah seorang siswa berprestasi di sini karena sudah meraih prestasi juara 3 lomba pidato bahasa Arab di tingkat Kabupaten Cilacap. Bisa dong nih diceritain awal mulanya kamu ikut pidato bahasa Arab gimana tuh? Awal mulanya sih ya, aku itu nggak tertarik sama sekali sama bidang pidato bahasa Arab loh. Terus apa? Dan aku itu lebih tertariknya di bidang atletik, yaitu terutama di bidang voli. Dan masuk ke bidang pidato bahasa Arab ini juga awalnya aku disuruh karena dengar-dengar tuh ada event nih, event porseni kebetulan kan. Jadinya aku itu cari-cari tahu nih, emang ada bidang apa aja sih? Dan ternyata ada bidang pidato bahasa Arab juga. Dan waktu itu Bu Aprin selaku pembimbing pidato bahasa Arab aku itu bilang ke aku, Mbak Clara, besok ada event pidato bahasa Arab nih di tingkat porseni, kamu ikut ya? Aku cuma bisa bilang, oh oke Bu, siap. Tapi dalam hati, ya Allah, cobaan apa lagi ya ini? Pastinya tuh aku pengen banget masuk di bidang atletik, bukan di bidang pidato bahasa Arab. Tapi kayaknya keinginannya aku tunda dulu deh. Jadi sekarang aku lebih ke fokus ke bidang pidato bahasa Arab aja dulu. Dan akhirnya aku memutuskan buat ikut di bidang pidato bahasa Arab. Kamu sempat udah daftar belum tuh ke yang bidang volinya? Sebenarnya di bidang volinya itu kebetulan aku belum daftar. Dan juga di bidang voli itu harus ngikut seleksi dulu biar bisa ikut di event porseni juga. Tapi waktu itu kebetulan karena aku lebih fokus ke pidato bahasa Arab, jadinya aku nggak ikut seleksi voli. Kamu tuh emang udah pernah belajar pidato bahasa Arab atau pertama kali nih di MTS? Kebetulan aku udah pernah sih. Punya pengalaman ya? Iya, punya pengalaman juga. Pengalamannya itu pas waktu MI pas masih kelas 5. Gimana tuh? Awal mulanya juga aku itu lebih tertarik ke bidang atletik. Karena kenapa aku bisa tertarik di bidang atletik sampai sekarang ini, tapi memutuskan untuk di bidang pidato bahasa Arab, ya karena waktu MI juga aku udah pernah nyoba nih, ada pengalaman juga buat bermain voli di tingkat MI sebelumnya. Dan kebetulan juga juara 1 waktu itu. Dan tidak lupa juga di bidang pidatonya juga iya. Di bidang pidato itu waktu itu bersamaan nih sama-sama kayak sekarang waktu itu lombanya. Jadi ada bidang atletik sama bidang seninya juga. Kamu ikut dua-duanya? Iya, awalnya aku ikut dua-duanya tuh. Dan sampai di mana akhirnya babak seleksinya pun dimulai atau perlombaannya. Awalnya ikut voli di hari Selasa dan hari Rabunya itu pidatonya. Berarti sekarang voli, kamu lagi lomba, Iya, besok langsung pidato. iya langsung. Dan hari itu juga. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Dan kebetulan itu waktu itu pas di bidang volinya itu menang juara 1 di seleksi tingkat kecamatan, lolos dan masuk ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat kabupaten. Dan untuk pidatonya waktu itu aku juga nggak berharap lebih sih buat masuk juara 1 karena volinya juga udah menang kan. Aku bisa masuk ke
di tingkat kabupaten yang voli. Tapi entah kenapa nih, dan mungkin karena keberuntungan aku juga, dan alhamdulillahnya pidatonya juga lolos di tingkat kecamatan dan juara 1 dan masuk lagi ke tingkat kabupaten. Keren banget. Terus setelah kamu ke tingkat kabupaten nih, gimana? Menang gak nih yang voli sama pidato bahasa Arab? Sebelumnya nih ya, aku itu harus mengikhlaskan salah satunya dulu, yaitu volinya. Karena voli ini tim ya, jadi aku tuh harus keluar dari tim voli itu. Karena pidato ini cuma satu, nggak ada yang mewakilkan, gitu. Jadi pas di tingkat kabupaten, kamu udah gak ikut voli, kamu ikutnya khusus pidato bahasa Arabnya Iya, aja. iya khusus buat pidato bahasa Arabnya aja. Dan kebetulan nih ya, waktu itu pas lomba ini letak perlombaannya itu di MTS kita ini loh, di MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Pas tingkat kabupatennya, Iya, bener banget. berarti kamu udah tahu MTS ini dari kamu kelas 5. Iya, dari aku kelas 5 juga udah tahu ada MTS Pesantren Pembangunan Majenang ini. Ada niatan mau ke sini itu kayak, "Ih, ini MTS-nya bagus, aku mau sekolah di sini lah," atau gimana? Awalnya sih nggak ada ya, cuma karena ini tuh disuruh sama orang tua dan juga teman-teman aku nih, kebanyakan juga daftarnya di MTS Pesantren Pembangunan Majenang ini. Jadi aku itu sedikit penasaran juga, semenarik apa sih MTS Pesantren Pembangunan ini? Coba deh aku niatan daftar ke sini, dan alhamdulillahnya aku masuk daftar ke sini melalui jalur prestasi dan alhamdulillahnya keterima di sini. Oh, kamu dapat beasiswa ya. MTS Pesantren Pembangunan kan menyediakan beasiswa untuk murid-murid berprestasi. Iya, Kamu dapat beasiswa berapa nih dari MTS pas awal masuk karena prestasi pidatonya? kebetulan dan karena rezeki aku mungkin ya, itu mendapat beasiswa selama 1 tahun free SPP. Berarti ya keren banget. Ini baru awal masuk, belum mulai pelajaran apa-apa langsung dapat beasiswa 1 tahun ya. Iya, langsung dapat beasiswa 1 tahun. MTS Pesantren Pembangunan punya banyak banget beasiswa. Salah satunya ini. Iya, Ada punya beasiswa untuk tabir, iya, terus buat mahasiswa yang kurang mampu, iya, buat anak-anak berprestasi kayak gini juga. iya. Keren banget. Terus kan kamu sempat ikut voli, sempat ikut pidato pas MI. Pas MI tuh Iya. kamu sempat ikut apa lagi tuh? Waktu MI kebetulan aku pernah ikut jambore waktu pramuka itu. Oh iya. Nah terus aku juga pernah ikut lomba puisi, dan kebetulan puisinya ini sampai di tingkat nasional. Tingkat nasional, keren banget. Tingkat nasional alhamdulillah juara 3. Kenapa di sini nggak lanjut puisi juga? Karena belum dengar-dengar nih, belum ada event buat puisinya. Oh iya, nyusul ya. Iya, nyusul. Terus kamu punya gimana sih caranya biar bisa memanajemen waktu buat, kan kamu ikutnya 2 lomba tuh pas tingkat Iya. kecamatan, ada voli ya, ada pidato, gimana tuh kamu ngatur waktunya? Kita mulai, seharusnya tuh kita itu udah pinter membagi waktu dari awal ya. Dari awal latihan volley itu kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan dilanjutnya nanti sholat zuhur, lalu aku pergi latihan dari pulang sekolah sampai sore. Biasanya sampai maghrib aku pulang. Tapi semua usahanya ini tidak mengkhianati hasil. Iya, di mana? Menjaga. Iya. Kamu punya motivasi nggak nih buat kita-kita atau buat para pendengar nih biar bisa terinspirasi sama cerita kamu atau prestasi-prestasi kamu? Ada nih. Yang pertama, kalau kalian mau mengikuti suatu event atau perlombaan, jangan pernah menyerah dulu. Atau jangan pernah merasa nggak bisa. Karena aku juga mulai dari nol kan. Dari awal aku nggak bisa berpidato bahasa Arab. Padahal kan aku asli orang Indonesia ya. Dan akhirnya kesini aku pun bisa gitu dimulainya. Dan kalian jangan pernah ada rasa untuk menyerah. Karena di suatu kegagalan, semisal kalian gagal dalam suatu event atau perlombaan, kalian gagal, jangan pernah menyerah. Dan karena kegagalan itu bukan akhir dari suatu cerita dan atau suatu event dan perlombaan, karena
disitulah dari kegagalan itu kita belajar. Wah, kemarin aku kurang apa ya? Atau aku kurang latihannya? Atau aku kurang memahami teks pembacaannya? Atau aku kurang dari latihan fisik segala macamnya? Di situ. Karena kita jangan pernah menyerah. Karena menyerah haram hukumnya. Iya. By the way, pas kamu ikut pidato di tingkat kabupaten kemarin, kamu Ya. ambil tema apa nih? Aku ngambil di tema peran siswa di era digital antara tantangan dan peluang. Boleh dong diceritain atau dicontohin gimana sih pidatonya? Pengen denger, apa banget nih? Oh, boleh deh. Mohon izin ya. Ayyuhal hadirun al-kiram. Innal asra الرقمي الذي نعيشه ليس مجرد اختراعات تكنولوجية بل هو بيئة جديدة تتطلب منا كطلاب أن نكون على قدر المسؤولية. نحن الآن جزء من قرية كونية صغيرة حيث تتدافق المعلومات كالشلال. لذلك فإن دورنا الأساسي هو كيفية التعامل مع هذا الانفجار المعلومة بحكمة ووعي لكي لا نغرق في فتانه وضلالته. Sudah cukup. Keren banget. Inti dari isi pidatonya apa nih? Inti dari isi pidatonya adalah para hadirin sekalian, di era tantangan digital ini, di era teknologi ini, banyak sekali tersebar berita bohong atau berita hoax yang paling melanda ya sekarang ini, dan masih juga tersebar banyak di dunia ini berita hoax itu. Dan kita itu jangan pernah menjadi salah satu bagian dari mereka yang menyebarkan berita bohong, karena disitulah akan terjadinya perpecahan atau termasuk dalam kefitnahan. Dan kita itu seharusnya menjadi salah satu duta kebaikan yang menyebarkan berita baik dan memecah belahkan berita bohong. Dan jangan pernah percaya dengan berita bohong yang pernah ada itu. Seperti itu. Ilmu baru nih buat kita semua. Iya, ilmu belajar baru. dari Clara. Iya. Oke, sekarang nih aku sebenarnya kepo banget sama yang ada di sebelah aku nih yang bersinar-bersinar. Aduh, apa ya? Ini hasil perjuangan teman-teman MTS Pesantren Pembangunan. Iya, ini Teman-teman hasilnya. kita semua, termasuk dari Clara. Bisa diceritain nih bidang apa aja sih ini? Oke, kita mulai dulu ya dari sebelah sini, yaitu ada juara 3 dari Takraw Putra MTS Pesantren Pembangunan Majenang, dan di sebelahnya yaitu ada juara 3 bersama tenis meja ganda MTS Pesantren Pembangunan Majenang, dan di sebelahnya ada juara 3 dari lompat tinggi putra MTS Pesantren Pembangunan Majenang, dan sebelahnya lagi ada juara 3 pidato bahasa Arab putri dari MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Dan yang paling ujung sebelah sana yaitu ada juara 3 bersama bulu tangkis ganda putri dari MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Dari perlombaan kamu sama teman-teman yang keren-keren ini, Ya, pelajaran apa tuh yang diambil? yang pertama sih itu ya, karena kita baru mencoba, jangan pernah ragu untuk gagal. Karena gimana setiap ada usaha pasti ada hasilnya kan. Dan semua usaha ini dan bukti di depan mata kita ini, yaitu dimana bukti ini hasil dari perjuangan kita, dari jerih payah kita untuk mendapatkan suatu penghargaan ini. Itu sih bagi aku. Oke, buat Mbak Clara atau adik Clara ya. Iya. Kesini kok betah banget di MTS ini. Mau tahu dong, bisanya kamu betah banget sampai bikin prestasi banyak, terus punya teman-teman juga hebat-hebat semua ini. Apa yang bikin kamu sangat tertarik sama MTS Pesantren Pembangunan ini? Yang pertama sih ya, karena lingkungan sekolahnya itu asri, banyak pohon, dan kalau lagi stres belajar itu cuma lihat pohon aja stresnya udah hilang.
Di depan kelas kita memang banyak ada taman-taman kecil ya, Iya, banyak banyak. pohon-pohonnya. Iya. Dan yang kedua itu guru-gurunya itu baik banget. Kalau kita salah, ya kita diberi arahan. Kalau kita benar, ya pasti kitanya dipuji. Kalau kita bandel, ya pasti kita bakal ditertibkan dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga ini fasilitasnya lumayan lengkap dan kayaknya lebih lengkap deh. Apa aja tuh fasilitasnya? Yang pertama itu kalau kalian mau berpidato nih sama kayak aku, itu pastinya ada pembinaannya. Dan kalau mau olahraga, pastinya ada lapangan kan. Dan mau mengaji nih, mau mengaji kita juga ada pembimbingnya. Kalau mau makan, kita di sini juga banyak kantinnya. Selain fasilitas-fasilitas yang disebutin sama Clara, kita Ya. juga punya lab IPA, Iya, ruang belajar yang memadai, ada lab komputer, perpustakaan, aula, ruang rapat, masjid, dan lain sebagainya. Salah satunya ialah ruang podcast yang sedang kita gunakan ini. iya benar sekali. Mbak Clara, aku nih punya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab cepet sih sama Clara ini. Oke, boleh silakan. Jawabnya harus cepet loh. Oke. Nih, yang pertama, kalau misal Clara nih lagi pidato, terus lupa tuh sama teksnya, apa yang Clara lakuin? Yang pertama improvisasi dulu, terus ngomong lanjutin teksnya dan ngomong yang penting-penting aja. Ingat, Allah Maha tahu kok. Kalau disuruh milih antara suruh pidato bahasa Arab atau suruh voli, milihnya yang mana? Pidato bahasa Arab sih, karena itu bidang utama aku. Kenapa kamu suka pidato bahasa Arab? Ya karena awalnya mencoba dan tertarik juga sama kata-katanya yang kemungkinan dan insya Allah juga aku siapa tahu bisa apa ya menjadi salah satu orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Amin. Amin. Sekarang mau random-random apa makanan kesukaannya Clara? Biru, Makanan kesukaannya Clara. mie ayam, Clara kesini naik apa? naik motor, Rumahnya jauh nggak? enggak. Kalau yang rumahnya jauh gimana tuh? Kalau rumahnya jauh bisa minta untuk diantar jemput oleh orang tua kok. Atau enggak ikut sama teman yang searah juga atau sama sekolahnya di sini. Nah itu kita juga punya fasilitas apa nih buat anak-anak yang rumahnya jauh? Kayak aku. Oh ya, kita juga di sini memiliki asrama atau pondok pesantren ya. Seperti itu. Iya, buat kalian yang rumahnya jauh-jauh, jangan sungkan mau sekolah di sini karena kita juga nyediain pondok pesantren. Selain itu, kita juga banyak punya ekstrakurikuler. Apa aja sih? Mbak Clara ikut apa aja nih Mbak Clara? Aku di sini ikut voli sih. Ikut voli. Iya. Terus di sini juga ada paduan suara, Iya. ada PBB yang tadinya ikut jambore, masih ini mau ikut PBB lagi. Iya. Terus ada Pramuka. ya, ada voli, udah disebutin ya, Iya. tenis meja, bulu tangkis, kaligrafi dan lain sebagainya. Iya. Oke, udah ngobrol banyak banget kita sampai sekarang. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat penonton sama Mbak Clara yang udah Iya. nemenin acara hari ini. Iya. Sebelum itu kita mau ngomongin soal apa ya Allah? Buat adik-adik. Buat adik-adik semua, kita punya rekomendasi Sekolah MTS Pesantren Pembangunan. Di sini kita akan menyediakan fasilitas yang lengkap, sarana prasarana, serta MTS Pesantren Pembangunan Majemnya tidak hanya menjadikan siswa-siswinya sebagai murid-murid yang pintar dalam berprestasi, tetapi juga yang berakhlakul karimah. Karena di sini kita juga mempelajari ilmu agama, tidak hanya ilmu umum. Di sini kita juga punya pembiasaan-pembiasaan yang sangat bagus untuk menciptakan generasi yang Qur'ani, yang unggul dalam prestasi. Salah satunya ialah pembiasaan sholat duha, Iya. ada literasi, olahraga bersama, mukho apa? Ada apa itu namanya ya Allah aku lupa. Ada mukhafadah, ada lalaran semacam itu. Kita juga ada ngaji-ngaji kitab. Jadi sangat baik untuk menciptakan generasi Islami. Sekian dari kami.
beli mendoan di Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.